teman-teman sekalian. Badan saya, fisik saya, dan juga saya yakin Saudara Fathia, kita bisa dipenjara. Nah, jadi saya tidak akan mengulang-ulang lagi apa yang sudah disampaikan. Ini kan udah gelombang ketiga nih ya. Gelombang pertama ketika pelaporan, gelombang kedua ketika pemeriksaan saya dan Fathia beberapa waktu lalu, sekarang penetapan tersangka. Saya anggap ini sebagai sebuah kehormatan. Kalau saya anggap bahwa negara ini hari ini hanya bisa memberikan status tahanan atau suatu hari akan memenjarakan saya anggap itu adalah sebagai sebuah kehormatan buat saya, atau saya anggap sebagai fasilitas negara yang diberikan kepada saya ketika kita membicarakan atau membantu mengungkap sebuah fakta. Fakta yang saya maksud di sini adalah fakta tentang dua hal. Satu, conflict of interest, benturan kepentingan pada sejumlah orang yang memiliki double posisi. Satu posisi bisnis yang dipraktekkan di saat bersamaan sebagai atau menjabat sebagai posisi pejabat publik. Yang kedua yang saya diskusikan adalah soal masalah di Papua, bahwa praktek benturan kepentingan itu terjadi berbanding yang sangat jauh sekali dengan situasi masyarakat yang ada di Intan Jaya. Terbukti, dulu saya dan Fathia ketika pemeriksaan awal sudah mengatakan, daripada negara sibuk mempidanakan kami, lebih baik urus Papua. Dan hari ini, karena mereka sangat gesit dan sibuk mempidanakan saya dan Fathia, apa yang terjadi? Situasi buruk di Papua, di Intan Jaya terus terjadi. Bang, menilai penetapan tersangka ini bagaimana, Bang? Ini politis, ini upaya untuk membungkam, baik membungkam saya, membungkam masyarakat sipil, dan sekaligus ini menunjukkan bahwa ada diskriminasi penegakan hukum. Karena orang-orang yang dibungkam ini, seperti saya, Fathia, adalah orang-orang yang juga sudah punya banyak laporan ke kantor polisi, termasuk ke Polda Metro Jaya, tetapi tidak pernah ditanggapi. Ketika bicara prioritas laporan dari Saudara Luhut bin Sarpanjaitan, maka pertanyaan saya, tunjukkan pasalnya di dalam KUHP yang memberikan makna soal prioritas, dan sehingga kasus ini perlu didahulukan. Apalagi dari sisi materi prosesnya, ini hanya menyasar pada soal YouTube saya. Polisi dan si pelapor tidak pernah menggubris, membuka ruang untuk membahas soal skandal laporan dari 9 organisasi yang saya bahas di YouTube saya. Bang, jadi lapor balik atau gimana? Ya, saya begini ya, sebetulnya saya beberapa bulan kemarin sampai proses ditersangkakan yang suratnya telat dikasih ke saya. Sebenarnya kita cukup rileks dalam artian kita nggak proaktif. Meskipun kita menemukan bahwa ini ada dugaan tindak pidana atau kejahatan di sektor ekonomi dan investasi. Tapi dengan cara seperti ini, maka ini menyetrum kita, bukan untuk kabur, tapi menyetrum kita untuk kita harus segera proaktif.